Peserta didik kelas 10 semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana ciri-ciri berpikir dalam sejarah, baik itu ciri berpikir diakronik, sinkronik, kausalita, dan kontingensi. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang periodisasi dalam sejarah. Jadi dalam periodisasi dalam sejarah ini ada 3 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah komponen periodisasi. Yang kedua adalah tujuan atau manfaat periodisasi itu. Dan yang ketiga adalah apa contoh-contoh periodisasi dalam sejarah. Nanti kita akan mencontohkan bagaimana periodisasi dalam sejarah Indonesia juga supaya Anda lebih mengerti. Jadi supaya nanti kamu lebih paham tentang materi periodisasi dalam sejarah di bab 3 ini, silakan kamu simak penjelasan video berikut ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi dalam sejarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu komponen periodisasi dalam sejarah. Jadi, komponen periodisasi itu yang pertama adalah kronologi. Kadang kita bertanya, apa ya yang dimaksud dengan kronologi dalam sejarah? Jadi, kronologi itu adalah urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Ingat, urutan waktu yang sesuai. Kadang kita juga bertanya, apakah sejumlah kejadian itu harus saling berkaitan atau tidak saling berkaitan? Jadi jawabannya, ya, jawabannya adalah peristiwa dalam sejarah itu harus saling berkaitan atau berkesinambungan agar tercipta sebuah periodisasi yang baik dan tidak terjadi anakronisme. Ingat, saya sudah jelaskan juga pada minggu lalu, fungsi kronologi memang berfungsi untuk nanti menghindari yang namanya juga anakronisme. Nanti akan saya jelaskan di bagian slide selanjutnya apa yang dimaksud dengan anakronisme tersebut. Dalam kronologi, ternyata kronologi itu sangat bermanfaat dalam sejarah. Bayangkan jika tidak ada kronologi, akan ada yang namanya kerancuan ataupun tidak beraturan pengaturan waktu, sehingga kamu bingung ketika mempelajari sejarah. Sekarang berikut ini ada 3 manfaat daripada kronologi. Jadi kronologi itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu kamu untuk menghindari terjadinya kerancuan atau kekacauan dalam pembabakan waktu sejarah. Yang kedua adalah merekonstruksi peristiwa sejarah di mana masa lalu itu berdasarkan urutan waktu yang tepat. Jadi tidak ada waktu yang melompat-lompat ataupun tidak sesuai. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Ingat, tapi dalam waktu yang sama. Komponen periodisasi yang lainnya adalah yang kedua, itu adalah kronik. Kronik adalah catatan kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan. Biasanya saya sudah mencari beberapa sumber juga. Kronik ini ditulis oleh para musafir, pendeta maupun pujangga pada masa waktu yang lampau. Mereka biasanya pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan penjelajahan samudra, mereka biasanya setiap kali bepergian itu mereka menuliskan sebuah catatan-catatan seperti buku harian atau catatan-catatan perjalanan. Beberapa contoh kronik diantaranya adalah yang sangat terkenal dalam sejarah Indonesia adalah yang pertama itu adalah catatan perjalanan Fahien ke kerajaan Tarumanegara. Fahien ini adalah salah satu juga utusan dari Tiongkok yang diutus nanti datang ke Tarumanegara, kerajaan di Indonesia. Yang kedua adalah kisah perjalanan Itsing, seorang biksu yang berasal dari China yang datang ke Sriwijaya. Di sana katanya dia menceritakan bagaimana dia tinggal di sana selama beberapa bulan
dan Sriwijaya pada saat itu digambarkan sudah sangat maju dalam bidang pengajaran agama Buddha. Jadi dari situ kita tahu bahwa dulu kerajaan Sriwijaya itu berdiri sudah sangat maju berdasarkan catatan daripada I Ching. Contoh lainnya yang bisa saya berikan adalah para pelayar-pelayar dari Eropa. Oke, salah satunya adalah Marco Polo. Kita tahu Marco Polo yang merupakan seorang pelaut yang pernah datang ke Indonesia. Marco Polo itu pernah singgah ke beberapa kerajaan yang ada di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Perlak, daerah Barus, dan yang lain-lain. Di dalam perjalanan itulah dia menulis sebuah buku yang berjudul Imago Gundi. Oke, jadi hal itu adalah bahan-bahan sejarah. Jadi itulah yang disebut dengan kronik. Sekarang yang bagian C-nya adalah ada yang namanya anakronisme dalam sejarah. Inilah yang tadi saya katakan, kronologi itu berfungsi untuk menghindari yang namanya anakronisme. Anakronisme itu biasanya dilakukan oleh sastrawan dalam menggambarkan suatu peristiwa dalam karyanya. Jadi kadang biasanya seorang penulis atau sastrawan itu ingin menulis suatu peristiwa dalam karyanya. Tapi terkadang yang menjadi masalah adalah ketika dalam anakronisme itu sering menyebabkan yang namanya kesalahpahaman dalam melihat peristiwa sejarah yang sebenarnya. Jadi di sini bisa saya contohkan bahwa anakronisme ini adalah suatu penempatan waktu tokoh yang tidak tepat terhadap tempatnya. Saya berikan satu statement contoh anakronisme, yaitu Sumpah Pemuda itu dilakukan pada saat itu oleh pemuda dari seluruh Indonesia dan hasil-hasil kongres tersebut diupload di Instagram pemuda pada saat itu. Oke, itu adalah suatu anakronisme yang salah karena pada saat itu logikanya sosial media itu belum ada seperti yang sekarang ini. Atau contohnya lainnya adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada zaman kerajaan Majapahit itu ditulis di dalam status Facebook. Oke, dari situ adalah ada penempatan yang salah. Jadi bisa penempatan tokoh maupun penempatan waktu yang tidak tepat. Contohnya Indonesia merdeka pada tahun 1985. Itu adalah penempatan waktu yang tidak sesuai dengan sejarahnya. Oke, jadi sekarang kita lihat yang bahasan yang nomor 2 adalah fungsi periodisasi dalam sejarah. Ingat, periodisasi itu sangat berfungsi dalam sejarah. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam suatu kesatuan atau tema ataupun kronologi. Jadi biasanya periodisasi ini disebut dengan pembabakan sejarah atau pengelompokan peristiwa sejarah yang sejenis. Mana misalnya peristiwa sejarah yang memiliki tema yang sama atau kronologi yang sama. Sejarah mempunyai sifat tadi yang saya sampaikan, memiliki sifat yang namanya berkesinambungan. Ada yang namanya sebab akibat juga. Sehingga penyusunan periodisasi itu akan membantu kamu memperjelas hubungan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Inilah yang disebut dengan periodisasi sejarah, pembabakan waktu dalam sejarah. Sekarang kita lihat fungsi periodisasi dalam sejarah. Periodisasi ini sangatlah bermanfaat dalam sejarah. Manfaatnya apa, Sir? Oke, periodisasi itu mempermudah kita mempelajari sejarah dengan pemenggalan suatu rangkaian peristiwa masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil. Artinya, misalnya sejarah Indonesia, kita tahu sejarah Indonesia itu sudah sangat-sangat tua dan sangat panjang. Misalnya dimulai dari zaman manusia purba hingga zaman tahun 2021 ini. Tentu jika dibuat yang namanya judul-judul kecil itu akan sangat banyak. Tapi dengan adanya periodisasi ini ada pengelompokan peristiwa berdasarkan peristiwa yang sama sifatnya. Contohnya nanti bisa kita lihat di contoh di bagian paling belakang. Periodisasi juga itu membantu memahami peristiwa secara kronologis. Jadi ingat, periodisasi juga berkaitan dengan yang namanya kronologis ataupun disebut dengan urutan waktu. Oke, inilah yang saya bilang tadi
contoh daripada periodisasi. Ingat, periodisasi dalam sejarah-sejarah dunia itu sangatlah digunakan dan sangat diperlukan. Kita lihat yang pertama adalah contoh periodisasi, tapi kita fokus karena kita tinggal di Indonesia, kita ambil contoh adalah pembabakan sejarah Indonesia. Kita tahu di Indonesia ini zaman sejarah itu sudah sangat panjang. Oke, sehingga bisa dibabakan sebagai berikut. Yang pertama adalah ada yang namanya zaman prasejarah. Biasanya yang membedakan zaman sejarah dengan prasejarah adalah prasejarah itu sebelum mengenal tulisan. Oke, di sini dibuatnya adalah sebelum tahun 400. Yang kedua adalah zaman pengaruh Hindu-Buddha. Waktu itu setelah zaman prasejarah kita memasuki yang namanya zaman Hindu-Buddha. Oke, tahun 400 sampai 1500 Masehi. Yang bagian C-nya adalah zaman pengaruh Islam, tahun 1500 sampai tahun 1700. Indonesia setelah kita selesai dengan agama Hindu-Buddha, masuklah pengaruh agama Islam sehingga menjadi bagian D-nya adalah zaman penjajahan dan kolonialisme. Setelah itu ada yang namanya datangnya bangsa Eropa membuat bangsa kita terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang bagian E-nya zaman pergerakan nasional ataupun dikenal dengan zaman memperjuangkan atau menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi ingat, masih menuju kemerdekaan. Ini adalah zaman-zaman perlawanan dengan menggunakan organisasi. Yang bagian F-nya adalah zaman pendudukan Jepang. Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun nantinya. Oke, itu adalah suatu masa kelam juga di Indonesia. Yang bagian selanjutnya adalah ada zaman proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Ingat, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga kita mempertahankan itu artinya adalah ketika kita baru merdeka banyak sekali gangguan yang terjadi. Baik itu dari serangan sekutu, serangan Belanda dalam agresi 1 dan 2. Oke, ada yang namanya zaman RIS atau Republik Indonesia Serikat dan zaman demokrasi liberal. Itu terjadi semuanya pada zaman Orde Lama. Yang bagian hanya zaman demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Yang bagian I-nya adalah zaman Orde Baru. Kita tahu zaman Orde Baru adalah zamannya pemerintahan Presiden Soeharto. Yang bagian J-nya adalah zaman reformasi, yaitu peristiwa reformasi yang terjadi 98. Itulah yang kita nikmati zaman itu hingga saat ini. Jadi peristiwa 98 itu adalah apa yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana kita kebebasan berekspresi itu kita dapatkan melalui peristiwa 1998. Itu adalah ringkasan pembabakan sejarah Indonesia. Jadi bisa kamu bayangkan bagaimana periodisasi itu sangat memudahkan kita dalam mempelajari sejarah, bukan? Karena sudah dikelompokkan berdasarkan peristiwa atau judul besar. Di sini ada juga periodisasi atau pembabakan sejarah menurut tokoh-tokoh sejarawan yang ada di Indonesia. Pertama kita lihat adalah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, pembabakan sejarah itu menurut dia bisa dibagi ke dalam 5 judul besar. Ingat, berbeda-beda setiap orang. Oke, ini adalah pendapat daripada Muhammad Yamin. Yang pertama adalah zaman prasejarah sampai tahun 0. Memang Indonesia memasuki zaman prasejarah atau zaman sebelum mengenal tulisan. Yang kedua adalah zaman protosejarah, diawali dengan 0 sampai abad ke-4 Masehi. Yang ketiga adalah zaman nasional, yaitu abad ke-4 Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Yang keempat ada menurut Yamin itu zaman internasional, yaitu terjadi pada abad ke-16 Masehi sampai tahun 1900. Yang kelima adalah abad proklamasi, dimulai pada tahun 1900. Itulah yang kita nikmati hingga saat ini. Ini adalah salah satu pendapat yang berasal dari tokoh sejarah, yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua datang dari salah satu ahli guru besar sejarah di Indonesia, yaitu Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah Indonesia bisa hanya dibagi ke dalam 3 judul besar saja. 3 judul itu adalah zaman prasejarah Indonesia, zaman sebelum mengenal tulisan, artinya ini adalah manusia purba. Yang kedua zaman kuno. Tapi zaman kuno ini dibagi lagi atas 3 judul kecil. Yang pertama adalah
masa kerajaan tua. Biasanya adalah zaman-zaman kerajaan-kerajaan tua di Indonesia. Yang B-nya adalah masa kerajaan Sriwijaya yang sempat berjaya pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Sedangkan ada masa Majapahit. Masa Majapahit yang berada di Pulau Jawa ini eksis pada abad ke-14 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Sedangkan nomor 3 judul besarnya adalah masa peralihan yang terjadi pada abad ke-15 atau yang disebut dengan zaman Indonesia Baru. Di sini Sartono Kartodinjo menggambarkan A-nya adalah masa Aceh, Mataram Islam, Ternate dan Makassar. Yang bagian B-nya masa perlawanan imperialisme barat abad ke-19. Yang C-nya adalah masa pergerakan nasional pada abad ke-20. Dan bagian D-nya itulah masa Republik Indonesia hingga saat ini menurut daripada Profesor Sartono Kartodinjo. Baiklah, itu dia tadi tentang penjelasan periodisasi dalam sejarah. Kita sudah mendengarkan apa itu pengertian daripada periodisasi, apa itu komponen daripada periodisasi, dan juga fungsi maupun manfaat periodisasi dalam sejarah. Tadi juga saya sudah contohkan bagaimana periodisasi dalam sejarah membawakan sejarah Indonesia. Jadi setiap zaman ada periodisasi tertentu yang bisa dibuat dalam satu judul sejarah. Contohnya adalah sejarah Orde Baru, Orde Lama, dan zaman Reformasi. Itulah yang disebut dengan pembabakan atau periodisasi dalam sejarah. Jadi periodisasi dalam sejarah ini sangat bermanfaat untuk mempermudah kamu atau kita dalam mempelajari sejarah. Jadi itu dia yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.